Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Miss Desi di pembelajaran seni budaya untuk kelas 7A. Nah, kali ini kita akan membahas tentang membuat ragam hias dengan bahan buatan pada bab 3. Silakan dibuka bukunya halaman 50. Bahan buatan pada ragam hias ada apa saja sih? Mari kita simak di pembahasan berikutnya. Membuat ragam hias pada bahan buatan ialah suatu kegiatan berkreasi dalam wujud gambar hiasan yang diterapkan pada bahan buatan, misalkan tekstil, logam, kaca, tripleks, keramik, dan plastik sebagai objek yang digambari ragam hias. Seperti yang Miss berikan contoh pada layar, ada beberapa contoh ragam hias yang dibuat pada bahan buatan. Untuk membuat ragam hias pada bahan buatan, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah teknik batik. Nah, teknik batik ini sendiri ada beberapa macam atau jenis teknik. Yang pertama ada teknik canting tulis. Canting adalah alat khas Jawa yang digunakan untuk melukiskan motif batik di atas kain mori. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa canting berfungsi sebagai pena dengan cairan malam atau lilin sebagai tintanya. Yang kedua dari teknik batik adalah teknik cap. Teknik cap ini menggunakan alat canting cap yang timbul, di mana canting cap ini dicelupkan pada cairan malam atau lilin, lalu dicapkan ke kain. Kelebihan dari teknik ini adalah konsistensi pola dan lebih cepat dalam pemalaman. Meskipun menggunakan cairan malam, motifnya dibuat menggunakan lempengan besi dengan ukuran pola yang tetap atau baku. Pembuat tinggal menjaga kesinambungan pola sehingga motifnya cenderung sederhana dan berulang, seperti yang terlihat pada contoh gambar tersebut. Teknik yang berikutnya dari teknik batik yaitu teknik celup ikat. Nah, pembuatan teknik ini bisa dibilang cukup mudah karena pembuatan motif pada kain dibuat dengan cara mengikat kain lalu mencelupkannya ke dalam cairan pewarna. Bisa juga kain yang sudah diikat ini dikucurkan atau diteteskan pewarna yang sudah disiapkan seperti pada contoh gambar yang ada pada layar. Nah, teknik batik ikat celup ini juga disebut dengan tie dye. Berikutnya ada teknik batik printing. Ialah teknik yang paling modern karena sudah menggunakan alat cetak yang lumayan canggih. Proses pewarnaan pada batik printing ini hanya diwarnai pada satu sisi kain saja, sehingga pada proses produksinya efisien dan lebih cepat. Berikutnya adalah teknik colet. Ini masih pada teknik batik. Teknik colet diperkirakan muncul seiring dengan penggunaan zat pewarna batik dari bahan kimia. Teknik ini sering disebut dengan teknik lukis. Teknik colet seperti namanya memang dilakukan dengan mengoleskan pewarna kain dengan kuas atau kapas. Berbeda dengan penggunaan teknik lainnya pada bahan batik, teknik ini menggunakan alat berupa kuas atau kapas, bukan menggunakan canting, seperti pada teknik batik lainnya. Selain teknik membatik, ada juga teknik tenun. Kain tenun adalah kain yang dihasilkan dari proses menenun dengan menggunakan teknik persilangan benang atau dengan benang pakan, dan proses pewarnaannya menggunakan pewarna alami. Kain tenun yang adalah kain sederhana yang digabungkan secara memanjang dan melintang. Nah, alat yang biasa digunakan untuk menenun ini terbagi menjadi dua, yaitu ada alat tenun tradisional dan tenun modern.
Alat tenun tradisional yang masih digunakan menenun saat ini adalah ATBM atau alat tenun bukan mesin. Sedangkan untuk alat modernnya sendiri disebut dengan alat tenun mesin atau disingkat dengan ATM. Ini adalah contoh dari alat tenun tradisional dan tenun yang modern. Sebelah kiri adalah alat tenun yang masih sangat manual dan pengerjaannya pun masih dilakukan oleh manusia. Sedangkan yang kanan itu semuanya sudah dikerjakan oleh mesin. Berikutnya adalah teknik sulam. Sulaman atau biasa disebut dengan bordir adalah suatu hiasan yang dibuat di permukaan kain atau dengan bahan lain seperti logam, manik-manik, payet, mutiara, dan lain-lain dengan benang dan jarum jahit. Teknik sulam adalah cara menerapkan ragam hias pada bahan tekstil dengan cara menyulamkan benang berwarna yang telah dimasukkan ke dalam lubang jarum sesuai motif ragam hias yang dikehendaki. Cara menyulamnya dapat menggunakan tusuk silang atau tusuk jelujur. Yang keempat ada teknik bordir. Nah, teknik ini sama dengan teknik sulam, hanya yang membedakan adalah kalau teknik sulam pengerjaannya masih dengan cara tradisional, yaitu cara manual, masih dengan tangan. Sedangkan untuk teknik bordir ini sudah menggunakan mesin. Berikutnya ada teknik cetak. Teknik cetak merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki nilai yang sangat tinggi dalam seni grafis. Sebuah media ekspresi dan visualisasi gagasan yang memiliki nilai-nilai seni yang sangat indah. Pada dasar pengertiannya, teknik mencetak pada seni grafis ini memiliki arti yang sederhana, yaitu sebuah teknik untuk menggandakan sebuah karya seni dalam jumlah tertentu, bisa dalam jumlah yang banyak maupun dengan edisi yang terbatas. Teknik cetak seni rupa biasanya menggunakan media seperti kasa, plat logam, karet lino, maupun kayu yang pada umumnya dicetak pada media kertas dan kain. Ini adalah beberapa contoh dari penggunaan teknik cetak yang bisa digunakan. Misalkan ada teknik sablon atau misalkan teknik ukir yang bisa kita aplikasikan pada sebuah papan. Yang terakhir ada teknik gambar atau teknik lukis. Teknik gambar atau lukis merupakan cara menerapkan ragam hias pada bahan buatan seperti tekstil, logam, kaca, tripleks, keramik, dan juga plastik dengan cara membuat gambar ragam hias secara langsung. Dan alat yang digunakan adalah kuas dan palet seperti ketika kita menggambar pada media kertas gambar atau misalkan sketsa buku. Itu saja materi yang bisa kami sampaikan, semoga bisa dipahami. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan diketik di kolom komentar YouTube, jangan lupa absen. Bila ada penyampaian atau perkataan yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.